Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada saya, Latep Nugroho, lalu yang kedua ada Ridwan Aryadi, dan yang ketiga ada Damar Ramadhani. Oke, di sini kita akan menjelaskan hasil analisis data Steam Hardware Survey pada Juli 2020. Analisis Steam Hardware Survey 2020 merupakan survei bulanan yang dilakukan oleh Valve Corporation untuk mengumpulkan data tentang konfigurasi perangkat keras PC yang digunakan oleh para gamer aktif di Steam. Data ini digunakan Valve untuk memastikan kompatibilitas game, membuat statistik, dan menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan game-game di Steam. Tujuan survei Steam Hardware. Yang pertama, tujuan dari survei ini adalah untuk memastikan kompatibilitas game. Valve menggunakan data survei untuk memastikan bahwa game-game yang dirilis di Steam kompatibel dengan mayoritas perangkat keras PC yang digunakan oleh para gamer. Lalu yang kedua, untuk membuat statistik. Valve menerbitkan statistik berdasarkan data survei yang dapat membantu para developer game untuk memahami target audiens mereka dan membuat keputusan pengembangan yang lebih baik. Yang ketiga, menentukan spesifikasi minimum. Valve menggunakan data survei untuk menentukan spesifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan game-game tertentu di Steam. Dan ada pun data yang dikumpulkan itu adalah, yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini mencakup penggunaan sistem operasi Windows, macOS, dan Linux di kalangan pengguna Steam. Lalu data kedua yang dikumpulkan adalah prosesor. Data ini mencakup model dan kecepatan clock prosesor yang digunakan oleh pengguna Steam. Yang ketiga ada kartu grafis. Ini mencakup model dan memori kartu grafis yang digunakan oleh pengguna Steam. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tentang data analisis Steam Hardware pada tahun 2020, tepatnya bulan Juli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damar Ramadhani dengan NIM 2022-240010. Oke, yang pertama ada sistem operasi, di mana Windows 10 64-bit tetap menjadi sistem operasi yang paling populer di kalangan pengguna Steam, diikuti oleh Linux dan yang lainnya. Mungkin di sini Microsoft atau tepatnya Windows 10 menjadi dominasi pasar karena pada saat itu Windows 11 masih banyak bug ya, makanya pengguna user lebih lebih percaya dengan Windows 10 yang mungkin udah teroptimalisasi. Yang kedua, di sini ada prosesor. Intel tetap menjadi prosesor yang paling populer di kalangan pengguna Steam, diikuti oleh AMD. Yang kedua, prosesor ini mungkin Intel lebih menjamur namanya ya di kalangan user Steam atau pengguna hardware entusias. Kayak tahun 2000-an ada Intel Pentium, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad. Yang selanjutnya, kartu grafis atau yang ketiga, Nvidia tetap menjadi kartu grafis yang paling populer di kalangan pengguna Steam, diikuti oleh Intel dan AMD. Kenapa Nvidia menjadi paling populer? Mungkin karena sistem optimalisasinya yang dilakukan oleh Nvidia sendiri cukup matang ya. Nggak cuma di bidang di bidang gaming ya. Kayak editing, streaming, Nvidia ini sangat optimal lah bisa dibilang. Selanjutnya ada pergeseran tren. Yang pertama ada peningkatan AMD. Yang dimaksud di sini adalah meskipun Intel masih mendominasi, namun terjadi peningkatan pangsa pasar yang lumayan besar untuk prosesor AMD di kalangan pengguna Steam. Oke, mungkin di sini maksudnya pada tahun 2020 ini ya, yang sebelumnya AMD meluncurkan prosesor dengan generasi terbaru yaitu AMD Ryzen. Kalau nggak salah itu rilisnya
pada tahun 2017. Nah, mungkin ada atau ketahuan ada peningkatan pengguna AMD baru terbaca pada tahun 2020 di bulan Juli di ini platform Steam. Yang kedua ada popularitas GeForce GTX 1650 yang sebelumnya dipegang oleh GTX 1060 masih menjadi GPU paling populer atau sering digunakan. Namun GTX 1650 atau versi terbarunya mengalami peningkatan pasar. Mungkin pengguna GTX 1060 sebelumnya telah melakukan sisi upgrade. Yang ketiga ada pengguna GPU lainnya. Pengganti GPU selain brand Nvidia dan AMD memiliki statistik yang sangat tinggi menunjukkan adanya disverifikasi dalam pilihan kartu grafis. Selanjutnya ada manfaat data survei. Yang pertama, memahami audiens. Data survei dapat membantu developer game memahami target audiens mereka dan membuat keputusan pengembangan yang lebih baik. Yang kedua ada memastikan kompatibilitas. Data survei dapat digunakan untuk memastikan bahwa game-game yang dirilis di Steam kompatibel dengan mayoritas perangkat keras PC yang digunakan oleh para gamer. Dan yang terakhir, menentukan spesifikasi umum. Data survei dapat digunakan untuk menentukan spesifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan game-game tertentu di Steam. Selanjutnya, analisis tren pasar mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aryadi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren pasar. Nah, jadi itu maksudnya analisis tren pasar itu biar kita dapat melihat gitu tren pasar itu kemana. Karena data yang saya gunakan ini untuk melihat hardware-hardware yang mau dipakai para gamers PC yang ada di pasaran. Nah, jadi yang pertama itu kalau di bulan Juli ini, yang pertama adalah dominasi Windows 10. Jadi untuk Juli 2020 yang waktu itu Windows 10 ini sangat sangat mendominasi gitu dibandingkan Windows sebelumnya atau setelahnya. Karena bisa dibilang Windows 10 ini sangat stabil dalam sistem dan hardware-nya juga nggak terlalu memakan ruangan yang banyak ya. Soalnya karena di 2020 ini Windows 11 ini bisa dibilang baru-baru keluar dan itu sangat-sangat berat. Nah, yang kedua itu ada peningkatan AMD gitu. Karena meskipun dulu awalnya Intel ini sangat bagus gitu, karena Intel ini kan ada i3, i7, dan i9. Nah, cuman di 2020 ini AMD ini ada peningkatan gitu, karena dia mengeluarkan seri yang namanya Ryzen. Jadi bisa dibilang sangat-sangat mendominasi lah. Bisa dibilang enggak mendominasi, cuman ada peningkatan dalam segi penjualan. Jadi para gamers di 2020 ini bisa melihat gitu. Jadi tidak ke Intel aja gitu. Jadi bisa kita ambil di sisi AMD karena Intel dan AMD ini bisa dibilang AMD lebih murah daripada Intel. Nah, terus yang ketiga ini popularitas Nvidia. Jadi itu bisa dibilang Nvidia ini sangat-sangat populer gitu di kalangan para gamers di 2020. Karena bisa dibilang AMD apa Nvidia ini dia ada DLSS untuk menunjang yang namanya
kartu apa bisa dibilang buat grafiknya gitu. Jadi DLSS ini bisa dibilang eh, senjatanya Nvidia gitu dibandingkan AMD. AMD sebenarnya ada, cuman eh, dari segi grafiknya kurang gitu. Jadi bisa dibilang kesimpulannya di sini para gamers bisa melihat bisa memperkirakan apa saja yang diperlukan untuk dipakai untuk main gamenya gitu. Jadi bisa dibilang hardware-hardware apa aja yang mau digunakan gitu kayak AMD, Nvidia, habis itu softwarenya pakai Windows karena bisa dibilang ringan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini itu ada 4. Jadi kesimpulannya dominasi Windows 10 yang tadi saya sebutin. Terus yang kedua itu ada peningkatan AMD yang tadi saya sebutin juga. Jadi AMD bisa dibilang ada peningkatan dan bisa dibilang bisa bersaing dengan Intel dalam segi prosesornya. Terus setelah itu ada Nvidia. Nah, Nvidia ini bisa dibilang popularitas Nvidia. Jadi bisa dibilang Nvidia ini sangat laku di kalangan Steam, Steam apa yang memakai Steam. Jadi Nvidia ini sangat laku di pasaran dan memang terbukti dari hardware-nya emang sangat-sangat bagus gitu. Bandingkan dengan seri yang dari AMD. Nah, terus yang kedua, yang keempat itu ada verifikasi GPU. Jadi eh, di sini bisa dibilang GPU ini sangat perlu ya karena di sini kan kita memakai untuk grafik ya. Karena analisis Steam ini dikhususkan untuk pengguna-pengguna eh, yang main game gitu. Jadi GPU ini bisa dibilang harus verifikasinya harus sangat jelas dan nggak bisa yang abal-abal gitu. Walaupun bisa dibilang GPU yang di pasaran kan sekarang banyak-banyak yang ada yang kurang bagus. Eh, oke, sampai di sini dulu perjumpaan kelompok kami. Lebih lebih banyaknya mohon maaf kalau misalkan ada beberapa ke belakang bisa dibilang bikin-bikin video agak kurang bagus atau ini mohon dimaafkan. Lebih banyaknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.